Surah Al-Khamisah, ya. Istihadah, gambaran istihadah yang kelima yaitu mu'tadah ghair mumayyizah nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan ay mutahayyiratan. Ya. Yaitu mu'tadah ghair mumayyizah nasiyatan li'adatiha. Ada enggak? Kalau di sini apa? Kita pakainya bahasannya lain. Fa'in kanat dzakira li adatiha qadran waqtan raddat ala adatiha qadran waqtan, itu udah. Nah ini wa in kanat nasiyatan lahuma fa kullu zamanin yamurru 'alaiha muhtamalun lil haid wa tuhur wal inqidha kama sayati. Wa in kanat lin nasiyatan yahdima lil bagat faqat al qadr faqat fa taraddad ila al yaqin min haid wa tuhur wa taj'alu fil muhtamal lil haid wa tuhur faqat abil inqidha kana nasiyatin lahuma. Nah jadi ini gambaran yang kelima. Kemarin yang pertama adalah mubtadaah mumayyizah, ya. Yang pertama mubtadaah mumayyizah. Kita harus ingat tuh, apa itu mumayyizah? Mumayyizah itu yang terlihat darahnya ada yang kuat, ada yang lemah. Itu yang dimaksud dengan mumayyizah. Ya, nah mumayyizah tersebut ada syaratnya, itu syarat mumayyizah ada 4. Yang pertama, tidak boleh kurang haid yang kuat daripada paling sedikitnya haid, yaitu 1 hari 1 malam. Jadi keluar darah yang kuatnya itu nggak boleh kurang dari 1 hari 1 malam. Yang kedua, darah yang kuat itu tidak boleh keluar lebih dari 15 hari. Terus yang ketiga, darah yang lemah tidak boleh kurang daripada 15 hari keluarnya. Itu berarti harus lebih 15 hari atau lebih, itu darah yang lemahnya tuh, ya kan. Terus yang keempat, syaratnya ayakuna dhaif filaan ay muttasilan, ya, keadaan darah yang lemah itu ketika dia keluar itu terus menerus keluarnya, tidak berhenti kayak gitu. Nah itu syarat mumayyizah. Pokoknya kalau ada kalimat mumayyizahnya berarti ikutin syarat itu, kena apa enggak gitu. Terus yang kedua yaitu mubtadaah ghair mumayyizah, ya. Terus yang ketiga mu'tadah mumayyizah, mu'tadah. Kalau tadi mubtadaah, ini mu'tadah. Ya, mu'tadah mumayyizah wa hiya allati sabaqa la haidun wa tuhur. Kalau mubtadaah itu belum pernah kena haid sama sekali. Kalau mu'tadah berarti udah pernah kena haid sebelumnya. Ya. Itu. Terus yang keempat mu'tadah ghair mumayyizah. Nah ini mu'tadah ghair mumayyizah, ada dia udah pernah kena haid, ya kan, tapi ghair mumayyizah, ya, tidak mumayyizah. Dzakira li adatiha qadran wa waqtan. Hukmu atradu ila adatiha qadran wa waqtan fa nahkum bi adatil aduh tathbutu bi akhir marrah, ya. Nah terus yang kelima mu'tadah ghair mumayyizah nasiyatan li adatiha qadran waqtan. Nah yang kelima ini mu'tadah, dia terbiasa haid, ya kan, tapi ghair mumayyizah. Terus udah gitu dia nasiyah, dia lupa sama adatnya dia biasa haid itu berapa lama, kapan waktunya, berapa lama dia haid itu lupa, ya. Nah ini dinamakan mutahayyirah. Yang mutahayyir ini ragu-ragu. Gimana contohnya, gambarnya gimana? Imra'atun yatiha dam 20 yaman bi sifatin wahidah. Wa nasiyat qadra haidaha wa hal huwa awwalu syahr am wastuhu am akhir. Gitu. Jadi contohnya bagaimana? Seorang wanita keluar haid selama 20 hari dan darahnya 1 jenis. Karena kalau mubtadaah kalau ghair mumayyizah berarti darahnya 1 macam. Tapi kalau mumayyizah darahnya 2 macam yang keluar, 2 jenis, ada yang kuat, ada yang lemah. Nah kalau ghair mumayyizah itu darah yang keluar sama. Dari pertama nih, hari pertama sampai hari ke-20 itu darah yang keluarnya nggak berubah, sama warna darah, ya kan. Nah terus dia lupa, dia itu kebiasaan haidnya itu di awal bulan atau tengah bulan, dia nggak ingat. Dan berapa lama dia biasa kalau keluar haid atau terakhir dia haid berapa lama itu dia
lupa semua. Nah ini gimana hukumnya? Hukumnya hukmuha hukmul haid fi hurmati tamattu' bima baina surrati wa rukbah. Hukumnya maka dihukumin seperti orang yang haid. Jadi hukumnya itu perempuan keluar, ketika dia keluar darah hukumnya sama seperti orang yang keluar haid. Apa? Haram untuk haram untuk berdekatan dengan suaminya. Ya. Itu dia nggak boleh bercumbu sama suaminya ketika keluar darah tersebut. Bagi orang yang mu'tadah ghair mumayyizah nasiyatan li gadriha wa adatiha. Itu ya. Terus wa hurmati qiraatil Qur'an fi ghairi shalah, begitupun juga diharamkan bagi dia untuk membaca Al-Qur'an di luar salat. Tetap boleh dia salat, wajib sholat, karena udah ketahuan bahwa dia itu keluar darahnya adalah istihadah. Kalau istihadah yang lain yang dia ingat waktu kapan dia haid, terus misalkan kapan dia berapa lama biasanya dia haid, terus darah haidnya juga misalkan mumayyizah atau ghair mumayyizah, tapi dia ingat kapan dia biasanya haid, terus berapa hari dia haid. Nah itu ketika dia terjadi istihadah, di masa istihadahnya itu boleh dia hubungan suami istri, boleh dia baca Al-Quran di luar sholat, ya kan. Tapi kalau yang dia mu'tadah, dia biasa udah pernah haid tapi ghair mumayyizah, jadi darah yang keluar dari awal sampai akhir itu warnanya satu. Terus apa? Dia lupa sama waktu dan berapa lama dia haid. Nah, hukumnya gimana? Hukumnya wanita tersebut yang pertama nggak boleh bercumbu sama suaminya. Sama seperti orang-orang yang perempuan haid. Kalau haid kan haram. Terus yang kedua, dia nggak boleh baca Al-Quran di luar sholat. Kalau di dalam sholat nggak apa-apa, karena memang posisinya dia istihadah, harus dia baca Quran, ada Fatihah. Wa masul mushaf, dan dia nggak boleh megang Al-Quran. Wa hamluh, dan juga nggak boleh dia membawa Al-Quran. Wal mukthu fil masjid, nggak boleh juga dia diam di dalam wal mururu fihi, dia lewat doang juga tidak wala in khafatal wisa wala hukmu tahir fi shalah, tapi dia punya hukum suci di dalam sholat. Selain sholat tetap dihukumin seperti orang haid. Ya, puasa wajib, sholat wajib, gitu. Tawaf boleh, tolak juga nggak apa-apa, karena kalau perempuan haid nggak boleh ditolak. Bukan berarti nggak sah tolaknya, tetap sah tolaknya. Tapi nanti si laki-laki yang menceraikannya itu kena dosa. Sama apa? Nanti masa iddahnya bakal berkelamaan, lama nanti. Wal i'tikaf gitu. I'tikaf boleh. Fatagtasilu likulli fardin, maka dia wajib untuk melakukan mandi hadas besar di dalam setiap melakukan sholat fardu. Jadi kalau dia mau sholat, dia harus mandi junub dulu baru sholat. Ini bagi istihadahnya yang istihadah mu'tadah ghair mumayyizah nasiyatan liqadri li'adatiha qadran wa waqtan. Jadi yang kelima, mu'tadah ghair mumayyizah nasiyatun li'adatiha qadran wa waqtan, itu yang dinamakan mutahayyirah. As-suratus sadis, gambaran yang keenam, ya, gambaran istihadah yang keenam adalah mu'tadah ghair mumayyizah. Dia mu'tadah, ya udah biasa haid. Ghair mumayyizah sama, keluar darahnya juga ghair mumayyizah, berarti satu warna doang. Dzakirah li adatiha gadran la waqtan. Dia ingat berapa lama biasanya dia haid, ingat. Tapi kapan waktu mulai dia haid itu dia lupa. Kalau tadi kan berapa lama dia haid nggak ingat, ya kan. Terus kapan dia mulai haid itu biasanya di awal bulan, apa pertengahan bulan, apa akhir bulan, dia lupa juga. Nah kalau yang ini dia ingat, biasanya kalau dia haid terakhir dia haid misalkan 4 hari atau 6 hari, dia ingat. Tapi dia nggak tahu kapan tuh dia pertama haid itu, apa di awal bulan, apa di pertengahan bulan, apa di akhir bulan, dia nggak tahu, lupa. Gimana hukumnya? Suratuha
Gambarannya gimana? Kan taqula haidi khamsa ayyam fil ashra ula min asyahr. Dia ngomong, bulan kemarin itu saya haid 5 hari. Ya kan? Wala alam ibtada, tapi saya nggak tahu mulainya itu dari awal bulan apa, pokoknya yang jelas saya kemarin tuh haidnya 5 hari. Tapi nggak tahu itu di pertengahan bulan apa di awal bulan apa di akhir bulan, nggak tahu dia. Ya kan? Wa a'lamu anal yawm awalu tuhrun biyakin. Dan saya ingat hari pertama saya suci dengan secara ya. Dia tahu, ingat hal terakhir dia suci, ingat ya harinya. Wajah anida fi syahril akhir kamilan. Akhirnya dia datang di bulan yang kedua. Ya, fi syahril akhir, di bulan yang kedua dia keluar darah selama 1 bulan penuh. Jadi bulan sebelumnya, misalkan nih bulan apa nih, Maret. Habis Maret, sebelum Maret apa? Februari dia keluar haid 5 hari. Tapi dia nggak tahu di tanggal 1, tanggal 15, apa tanggal 30, dia nggak tahu. Februari nggak ada 30 ya, nggak apa-apa lah, ada 30. Ya. Terus apa namanya? Dia nggak tahu tuh. Tapi terakhir dia sucinya itu yakin dia berakhir di hari yang kelima, gitu, ya kan. Nah terus ketika dia masuk bulan Maret, dia keluar darah nggak berhenti sampai 1 bulan. Gimana hukumnya tuh? Hukmuha al yaumus sadis haidun biyakin wal yaumul awal tuhrun biyakin kal 20 al baqiyah wal yaumul tsani ila al khamis muhtamilun lil haid wa tuhur wa sabi ila al ashir kadzalik fayakunu hukmuha fil muhtamal hukmul mutahayyirah kama marra. Oh. Jadi gimana hukumnya? Hari yang ke-6 dan hari ke-6 dihukumin haid secara yakin, karena tadi dia bilang 5 hari. Berarti tanggal 6 Maret itu udah dihukumin suci secara haid secara yakin. Wal yaumul awal tuhur bi yakin. Hari pertama itu dihukumin suci secara yakin. Jadi ngitungnya bukan dari tanggal 1, tanggal 1 suci dengan yakin. Maksudnya tanggal 1 dihukumin suci secara yakin. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan. Nah, hari yang ke-6 dihukumin haid secara yakin. Kal 20 al baqiyah, sebagaimana seperti 20 hari yang sisa. Maksudnya apa? Berarti dari 1 sampai 10. Ya kan. Nah, yang 20 hari sama dihukumin seperti itu. Wal yaumut tsani ilal khamis muhtamilun lil haid wa tuhur. Adapun hari tanggal 2 sampai tanggal 5 itu bisa jadi di situ waktu haid atau juga bisa jadi di situ waktunya suci. Jadi ada 2 pertimbangan. Ya kan? Wasabi ilal ashir, dan di hari ke-7 sampai ke-10 begitu juga sama. Bisa dikatakan dia haid atau juga suci. Fayakunu hukmuha fil muhtamil hukmul mutahayyirah kama mar. Maka dihukumin di dalam al muhtamil ini hukumnya seperti mutahayyirah tadi nih. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini setiap kali mau sholat dia harus bersuci. Maksudnya di mandi junub baru sholat. Ya. Gitu. Nah terus apa namanya? Dan di dalam dari tanggal 2 sampai tanggal 10 maka dia haram untuk hubungan suami istri, haram untuk baca Al-Quran di luar haram untuk memegang Al-Quran, haram untuk lewat di masjid, kayak gitu. Nah nanti dari tanggal 10 ke sana baru dihukumin istihah, itu bebas. Jadi yang cuman 10 hari itu dong. Ya. Kali 20 al baqiyah. Wal yaumul awal tuhrun biyakin kali 20 al baqiyah. Hukum hari pertama itu dihukumin suci dengan yakin, sebagaimana 20 hari yang sisa itu dihukumin suci secara yakin. 20 harinya tuh dihukumin suci secara yakin. Berarti yang dihukumin haid atau bisa jadi dia haid atau suci itu cuma dari tanggal 2 sampai tanggal 10. Itu dari tanggal 2 sampai tanggal 10 walaupun keluar darah dia tetap hukumnya wajib sholat.
Ya, di samping dia wajib sholat, itu dia terkena hukum mutahayyirah yang tadi, nggak boleh berhubungan suami istri, terus nggak boleh baca Al-Quran di luar sholat, nggak boleh megang Al-Quran, bawa Al-Quran, ya kan, gitu, nggak boleh diam di masjid, nggak boleh lewat masjid kalau misalkan takut darahnya menetes di dalam masjid, gitu. Tapi puasa, i'tikaf, sholat, apalagi udah puasa ya, maka itu hukumnya boleh. Cuman yang bingungnya nih, i'tikaf boleh, sama tadi kan nggak boleh masuk masjid, tapi i'tikaf boleh. Iya nggak? Mungkin kalau cuma duduk doang itu dia nggak boleh. Untuk maksudnya dia masuk doang ke masjid tapi nggak ada niat, karena i'tikaf itu ada nih. Beda orang yang masuk ke masjid doang buat ngaub sama buat ngerebahin badan, sama orang masuk masjid pakai i'tikaf, beda. Iya. Ada orang juga tujuan yang ngumpet atau apa masuk masjid mungkin ya kayak gitu ya, beda. Ya. Nah, kalau dari hari ke-11, 12, 13, 14 sampai 20 sampai 30 itu dihukumin istihadhah, maka itu dia boleh baca Quran, boleh suami istri, hubungan suami istri boleh kayak gitu. Ya, paham ya?